Baik, perkenalkan nama saya Yuyun Rusmianti, NIM S1S1086. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas unit, yaitu pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini saya akan menjelaskan 3 tema, yaitu yang pertama probabilitas dasar. Di sini saya mengambil sub materi yaitu pendekatan analisis kuantitatif, dan yang kedua yaitu teorema Bayes, dan yang ketiga yaitu Markov chains. Di sini baik, saya akan menjelaskannya. Untuk lebih jelasnya simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dasar. Probabilitas adalah suatu indeks atau nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat terjadinya suatu kejadian yang bersifat random atau acak. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, nilainya di antara 0 dan 1. Kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 1 adalah kejadian yang pasti terjadi atau sesuatu yang telah terjadi. Misalnya matahari yang terbit di timur sampai sekarang. Selanjutnya, sedangkan suatu kejadian yang mempunyai nilai probabilitas 0 adalah kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, contoh di sini saya berikan contoh, sebuah dadu dilemparkan ke atas. Peristiwanya adalah sebagai berikut. Peristiwa A, mata dadu 4 muncul. Peristiwa B, mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Tentukan probabilitas dari kejadian berikut muncul mata dadu 4 atau lebih dari 3. Penyelesaiannya yaitu probabilitas peluang A sama dengan 1/6. Di sini dadu ada 6 yang kemungkinan akan muncul, yaitu selanjutnya yang kedua peluang B-nya yaitu 2/6. Jadi di sini kita menggunakan rumus penjumlahan, yaitu peluang A ditambah peluang B. Peluang A 1/6 ditambah 2/6 yaitu 1/6, dia hasilnya 0,116 ditambah 0,33 hasilnya yaitu 0,5. Jadi probabilitas munculnya mata dadu 4 atau lebih dari 3 adalah 0,5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pada probabilitas dasar. Sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah pendekatan ilmiah untuk mengambil keputusan manajerial tingkat emosi dan tebakan bukanlah bagian dari pendekatan analisis kuantitatif. Pendekatan dimulai dengan data. Layaknya bahan mentah suatu pabrik, data ini dimanipulasi atau diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambil keputusan. Pengelolaan data dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermakna ini adalah inti dari analisis kuantitatif. Komputer telah berperan penting dalam peningkatan penggunaan analisis kuantitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang how to develop a quantitative analysis model, mengembangkan model analisis kuantitatif. Di sini model matematika dengan menggunakan pendekatan analisis kuantitatif mempresentasikan keuntungan. Di sini laba sama dengan pendapatan dikurang biaya. Untuk mendapatkan laba pendapatan pada setiap jenis kasus, maka model matematika yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yaitu laba sama dengan pendekatan dikurang biaya ditambah variasi harga. Laba di sini harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. Selanjutnya, laba di sini harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurang biaya tetap ditambah variasi harga. Untuk mendapatkan biaya, maka biaya sama dengan biaya diperoleh dari biaya tetap ditambah variabel biaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis kuantitatif, yaitu contohnya yaitu potongan waktu pada Pritchett. Di sini kami akan menggunakan contoh bengkel jam Bill Pritchett untuk mendemonstrasikan penggunaan model matematika. Perusahaan Bill potongan waktu berharga
Speedjet membeli, menjual, dan memperbaiki jam tua dan komponen jam lainnya. Bill menjual mata air yang dibangun kembali dengan harga per unit yaitu $10. Biaya tetap peralatan untuk membangun mata air adalah $1.000. Biaya variabel per unit adalah $5 untuk bahan pegas. Dalam contoh ini, S-nya atau harga jual per unitnya yaitu $10. F di sini biaya tetapnya yaitu $1.000 dan N di sini biaya variabel per unit yaitu $5. Jumlah mata air yang dijual adalah X dan metode keuntungan kami menjadi keuntungan di sini $10 dikali dengan 1.000 dikurang dengan $5. Jika penjualan 0, Bill akan mengalami kerugian $1.000. Jika penjualan 1.000 unit, dia akan mendapat keuntungan 4.000, di mana 4.000 sama dengan $10 dikali $1.000 dikurang $1.000 dikurang $5 dikali $1.000, hasilnya yaitu 4.000. Baik, materi MIT yang kedua yaitu temanya teorema Bayes. Di sini algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas keanggotaan suatu kelas. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal dengan teorema Bayes. Ciri utama dari Naive Bayes adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Metode Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Teorema Bayes memiliki bentuk umum seperti berikut ini, yaitu probabilitas H terjadi setelah kejadian X sama dengan probabilitas X terjadi setelah kejadian H dikali probabilitas H per probabilitas X. Keterangannya di sini X merupakan data dengan kelas yang belum diketahui, sedangkan H merupakan hipotesis data dan merupakan suatu kelas spesifik. Sedangkan probabilitas H setelah kejadian X merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Probabilitas H di sini maksudnya probabilitas hipotesis H atau prior probability, sedangkan di sini probabilitas X setelah kejadian H yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis. PH sama dengan probabilitas X. Lanjut contoh soal. Contoh soalnya di sini suatu kantong berisi 4 bola putih dan 3 bola hitam, sedangkan kantong kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola hitam. Satu bola diambil dari kantong pertama tanpa melihat dan memasukkannya ke kantong kedua. Berapakah peluang mengambilkan bola hitam dari kantong keduanya? Videonya saya akan jelaskan secara langsung dan saya akan kerjakan menulis tangan. Sekian, langsung saja simak jawaban dari soal pada teorema Bayes. Oke, selanjutnya yaitu soal pada teori Bayes. Di sini kan ada dua kantung. Kantung pertama, kantong 1 toh 4 bola putih, 3 bola hitam. Untuk kantong 2, 3 bola putih dan 5 bola hitam. Kita misalkan di sini. Kita misalkan P1 sama dengan peluang terambilnya bola putih dari kantong 1. P2 peluang terambilnya bola putih dari kantong 2. Sedangkan H1-nya peluang terambilnya bola hitam
dari kantong 2. Dan H2, peluang terambilnya bola hitam dari kantong 2. Di sini P1 peluang atau probabilitas P1 sama dengan 4/7. 4/7 dari sini bola putih 4, jumlah bola dalam kantung 1 7. Sedangkan untuk probabilitas H1-nya yaitu 3/7. Lanjut, ini sebelum pengambilan, selanjutnya yaitu setelah pengambilan. Setelah pengambilan kantong 2. Di sini setelah pengambilan kantong 2 kan mengambil satu bola putih dan memasukkannya ke kantong. Di sini berarti bola putihnya berubah menjadi 4 dan bola hitamnya tetap 5. Langsung saja probabilitas P2 setelah P1 sama dengan 4/9. Sedangkan probabilitas H2 setelah kejadian H1 sama dengan 6/9. Jadi probabilitas H1 iris H2 atau probabilitas P1 iris P2 yaitu probabilitas H2 sama dengan P H1 dikali P H2 setelah kejadian H1 ditambah P1 dikali P H2 setelah kejadian P1 sama dengan 3/7 dikali 6/9 ditambah 4/7 dikali 5/9 sama dengan 6/21 ditambah 20/63 sama dengan di sini 18 ditambah 20 sama diper 63 sama dengan 38 diper 63. Baik, selanjutnya materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu Markov Chain. Markov Chain adalah teknik yang menangani probabilitas kejadian di masa depan dengan menganalisis probabilitas yang kita ketahui saat ini. Teknik ini memiliki banyak aplikasi dalam bisnis, termasuk analisis pada pasar, prediksi kredit macet, prediksi pendaftaran universitas, dan penentuan apakah mesin akan rusak di masa yang akan datang atau tidak. Langsung saja. Analisis Markov membuat asumsi bahwa sistem dimulai dalam keadaan atau kondisi awal. Misalnya dua pabrik yang bersaing masing-masing mungkin memiliki 40% dan 60% dari penjualan pasar sebagai keadaan awal. Mungkin dalam 2 bulan pangsa pasar kedua perusahaan akan berubah menjadi 45% dan 55% dari pasar. Memprediksi keadaan masa depan ini melibatkan pengetahuan kemungkinan sistem atau kemungkinan berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Untuk masalah tertentu, probabilitas ini dapat dikumpulkan dan ditempatkan dalam matriks atau tabel. Ini matriks probabilitas transisi menunjukkan kemungkinan bahwa sistem akan berubah dari periode waktu ke periode berikutnya. Ini adalah proses Markov dan menunjukkan kita untuk memprediksi keadaan dan kondisi di masa depan. Untuk contohnya, saya akan
akan menjelaskan melalui video dengan tulisan di sini saya akan menjelaskan tulisan dengan proses tulis tangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada sebuah perusahaan distributor. Di sini ada 3 toko cabang, di mana toko cabang A, B, C. Pada toko cabang A, dia customer-nya yaitu 80%. Di sini yang akan pergi yang dari 80% kembali berbelanja ke toko A, 10% berbelanja ke toko B, dan 20%-nya 20% dari toko B kembali berbelanja ke toko A. Sedangkan 10% dari 80% dari toko A berbelanja ke toko C. Di sini pada toko B dia ada 70% customer yang berbelanja dengan jumlah total pelanggan yaitu 120. Di sini 70%-nya 10%-nya pelanggan berbelanja ke toko C dan 30% dari toko C berbelanja ke toko B. Dan di sini pada toko C ada 180 customer, 60%-nya tetap berbelanja pada toko C dan 30%-nya ke toko B dan 10%-nya ke toko A. Di sini yang kita cari yaitu perkiraan untuk 1 minggu ke depan. Di sini kita buatkan matriks 3x3. A1, B1, C1. Sama dengan di sini A, B, C. Di sini A, B, C. A0, B0, dan C0. Di sini untuk A0-nya yaitu 200 sama dengan 200 diper 500 sama dengan 0,40. Lalu 120 diper 500 sama dengan 0,24 dan C0-nya yaitu 180 diper 500. Di sini merupakan jumlah pelanggan 200 ditambah 120 ditambah dengan 180 sama dengan 500 dari jumlah dari keseluruhannya 0,36. Untuk A1 ke A, A1 ke A, dia itu 200 dari 80%, yaitu 0,8. Untuk A ke B yaitu 10 sama dengan 0,2. Untuk A ke C 10, untuk A ke B 20 jadi 0,2, untuk A ke C 10 jadi di sini 0,1. Selanjutnya untuk B ke A 10 jadi 0,1. Untuk B ke B dia yaitu
0,7 karena 70%, dan B ke C dia 10% yaitu 30% yaitu 0,3. Untuk C ke A untuk C ke A dia 10% 0,1, 0,1. Untuk C ke B dia 10% juga 0,1. Untuk C ke C dia 60, jadi sini 0,6. Langsung saja kita perkalikan antara matriks 3 kali 3 dengan hasil A dan B dan C. Di sini 0,8 kita kali dengan 0,04, begitu seterusnya. 0,2 dikali 0,24, 0,2 dikali 0,24 untuk B, dan 0,1 dikali 0,36. Sudah ini dulu. Dan sebentar lagi aku lanjut satu seluruh ini. Oke, selanjutnya di sini kan kita telah di sini untuk perkalian matriksnya di sini 0,8 dikali 0,4, 0,2 dikali 0,24, 0,1 dikali 0,6, begitupun sampai seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasil perkalian matriksnya. Ini 0,8 dikali 0,40 dia 0,32 ditambah 0,2 dikali 0,2 yaitu 0,048 ditambah 0,1 dikali 0,36 yaitu 0,036. Selanjutnya 0,1 dikali 0,40 yaitu 0,04 ditambah 0,168 ditambah 0,1 dikali 0,40 yaitu 0,04 ditambah 0,024 ditambah 0,26 sama dengan di sini kita jumlahkan 0,32 ditambah 0,048 ditambah 0,036 yaitu 0,404. Kita jumlahkan lagi 0,04 ditambah 0,16 ditambah 0,108 sama dengan 0,316, dan kita jumlahkan lagi untuk baris ketiganya yaitu 0,04 ditambah 0,024 ditambah 0,26 yaitu 0,280. Apabila kita jumlahkan 0,040 dan 0,316 dan 0, ditambah 0,028 maka hasilnya adalah 1. Di sini selanjutnya kita peroleh bahwa A1 sama dengan 202, B1 sama dengan 158, dan C1 sama dengan 140. Jadi kita jumlahkan semua ini yaitu jumlah pelanggannya sama dengan 500 pelanggan. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai probabilitas dasar, teorema Bayes, dan Markov chain. Mohon maaf jika ada penjelasan ataupun pemaparan materi yang saya jelaskan
kurang jelas ataupun jawabannya salah atau keliru, saya memohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.